Di antara ribuan legenda India kuno, ada satu tokoh yang tidak lahir sebagai raja, bukan pula dewa yang duduk di singgasana megah. Ia adalah sosok sederhana, berwujud kerah, namun namanya menggema dari puncak Himalaya hingga ke kerajaan iblis di Lanka. Inilah Hanuman, makhluk setengah dewa yang kemudian dikenal sebagai raja kera penakluk iblis. Sebuah kisah tentang pengabdian, keperkasaan, dan keajaiban yang menggetarkan langit. Kisah Hanuman dimulai dari kelahirannya yang unik. Ia adalah putra dari Anjani, seorang bidadari cantik yang dikutuk mencuri kera, dan Vayu, dewa angin yang perkasa. Dari ayahnya, Hanuman mewarisi kekuatan yang luar biasa. Ia memiliki kecepatan angin, tubuh sekuat baja, dan kemampuan untuk terbang melintasi langit tanpa batas. Sejak kecil, tanda-tanda keistimewaannya sudah terlihat. Dalam kenaifannya, ia pernah melompat ke arah matahari karena mengira bola api raksasa itu adalah buah emas yang lezat. Namun, tingkah lakunya yang terkadang usil membuat para resi sesah. Mereka akhirnya memberinya sebuah kutukan. Hanuman akan melupakan semua kekuatan dahsyat yang dimilikinya. Kutukan ini akan bertahan sampai suatu hari nanti ada seseorang yang mengingatkannya akan takdir besarnya. Tanpa disadari, kutukan inilah yang justru menjadi kunci yang membuka jalan bagi Hanuman untuk menjadi pahlawan legendaris. Tahun-tahun berlalu dan takdir pun mempertemukan Hanuman dengan Rama, seorang pangewan dari Ayodhya yang sedang menjalani masa pengasingan di hutan. Saat pertama kali melihat Rama, hati Hanuman bergetar. Ia merasakan sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan. Tanpa raguan sedikit pun, ia tahu bahwa inilah sosok yang harus ia layani seumur hidupnya. Dengan penuh hormat, Hanuman berlutut dan berkata, "Namaku Hanuman. Mulai hari ini, hidupku adalah milikmu." Sejak saat itu, Hanuman menjadi pengikut paling setia dan tangan kanan Rama dalam misi sucinya. Misi yang akan segera berubah menjadi ujian terberat, yaitu mencari Sita, istri tercinta Rama, yang diculik oleh Raja Iblis, Rahwana. Hanuman pun segera memimpin pasukan Vanara, bangsa manusia kera, dalam sebuah misi yang tampak mustahil. Mereka menjelajahi hutan lebat, mendaki gunung-gunung terjal, dan menyusuri lembah demi menemukan jejak Sita. Pencarian mereka akhirnya membawa mereka ke tepi samudera yang luas, yang memisahkan daratan India dengan kerajaan Lanka di seberang lautan. Di hadapan samudera yang tak bertepi itu, semangat para prajurit kera pun surut. Mereka putus asa. Bagaimana mungkin mereka bisa menyeberangi samudera yang begitu luas untuk mencapai Lanka? Di saat genting inilah, takdir Hanuman terungkap. Jambavan, sang raja beruang yang bijaksana mendekati Hanuman. Ia menceritakan kembali kisah masa kecil Hanuman dan mengingatkannya akan kekuatan luar biasa yang terlupakan. "Hanuman," kata Jambavan, "ingatlah siapa dirimu. Kau adalah putra dewa angin. Tidak ada samudera yang terlalu luas bagimu. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi." Seketika, kutukan masa kecilnya pun terlepas. Kekuatan yang selama ini terpendam bangkit kembali. Tubuh Hanuman mulai tumbuh menjadi raksasa menjulang tinggi ke angkasa. Dengan sorot mata yang membara dan gemuruh angin yang mengelilingi tubuhnya, ia mengambil ancang-ancang. Dengan satu lompatan dahsyat, ia melesat ke udara, melintasi samudera luas, menembus awan, dan akhirnya mendarat dengan selamat di negeri iblis, Lanka. Setibanya di Lanka, Hanuman bergerak dalam senyap. Ia menyelidap ke setiap sudut kota. Mencari keberadaan Sita, akhirnya ia menemukannya di Taman Asoka Vatika sedang meratapi nasibnya. Dengan hati-hati, Hanuman mendekat dan menyerahkan cincin dari Rama sebagai bukti. "Aku utusan Rama. Ia akan datang untuk membebaskanmu." Misi Hanuman untuk menemukan Sita berhasil, namun tugasnya belum selesai. Ia sengaja membiarkan dirinya ditangkap oleh para prajurit iblis. Ia ingin bertemu langsung dengan Rahwana, sang raja iblis, untuk menunjukkan bahwa kekuatan Rama bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Di hadapan Rahwana, Hanuman sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebagai hukuman, Rahwana memerintahkan agar ekor Hanuman dibakar. Namun bukannya menjerit kesakitan, Hanuman justru tertawa.
Ia melompat dari satu atap istana ke atap istana lainnya, mengibaskan ekornya yang menyala seperti obor raksasa. Dalam sekejap, seluruh Ketelangka terbakar, dilalap oleh api suci dari ekor Hanuman. Negeri iblis Yutu porak-poranda bahkan sebelum perang besar dimulai. Dalam pertempuran epik antara pasukan Rama dan Rawana, Hanuman menjadi pahlawan di garis depan. Keperkasaannya tak tertandingi. Ketika Laksmana, adik Rama, terluka parah dan sekarat karena senjata beracun, hanya ada satu obat yang bisa menyelamatkannya, yaitu tanaman Sanjivani yang tumbuh di puncak gunung Dromagiri di Himalaya. Tanpa membuang waktu, Hanuman terbang ribuan mil dalam semalam. Namun, sesampainya di sana ia tidak bisa mengenali tanaman yang dimaksud. Tak mau membuang waktu, ia mengangkat seluruh gunung itu dan membawanya kembali ke medan perang. Nyawa Laksmana pun terselamatkan. Di medan perang, ia seorang diri memukul mundur pasukan iblis raksasa, melindungi sekutunya dari serangan mematikan, dan terus menyalakan api semangat di hati seluruh prajurit Vanara. Keberanian dan kekuatannya begitu luar biasa. Bahkan para dewa di kahyangan pun turun untuk memberikan restu kepadanya. Akhirnya berkat gabungan kekuatan, strategi, dan pengorbanan, Rawana sang raja iblis yang angkuh berhasil dikalahkan. Kemenangan emak atas kejahatan itu tidak mungkin terjadi tanpa pengabdian tanpa batas dari Hanuman. Setelah perang selesai dan Sita berhasil diselamatkan, Rama kembali ke Ayodhya untuk didobatkan sebagai raja. Meskipun memiliki kekuatan untuk menaklukkan dunia, Hanuman tetap menjadi sosok yang rendah hati. Ia tidak pernah meminta imbalan, gelar, atau benahta. Ketika Rama hendak memberikannya hadiah yang paling berharga sekalipun, Hanuman dengan lembut menolaknya. Ia berkata, "Aku tidak membutuhkan apapun, wahai tuanku. Biarkanlah aku selalu bisa mengucapkan namamu, Ramai, dan itu sudah lebih berharga dari seluruh harta di 3 dunia." Karena kesetiaannya yang tidak pernah goyah dan pengabdiannya yang tulus, Hanuman dihormati sebagai simbol dari devosi tanpa syarat, kekuatan tanpa kesombongan, dan keberanian tanpa rasa takut. Dalam tradisi Hindu, Hanuman dipercaya dinegulai keadaan badan. Ia akan hidup sampai akhir zaman, menjaga dunia dari kegelapan, sambil terus mengulang satu nama suci di dalam hatinya, Rama. Kisah Hanuman bukan sekedar mitologi tentang keras sakti. Ia adalah gambaran ideal tentang kesetiaan, kekuatan sejati yang berasal dari hati dan pengabdian dan tidak bisa dibeli oleh apapun. Dari kelahirannya ajaib, pertemuannya dengan Rama, hingga aksinya menghancurkan kerajaan iblis, Hanuman tetap menjadi sosok yang melampaui legenda. Ia bukan hanya raja kera, ia adalah penjaga cahaya, penakluk tenggerapan, dan pahlawan terjat yang kisahnya akan terus ditentang sepanjang zaman. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa!